Pengaruh Syiah dalam Nahdlatul Ulama atau NU sering menjadi topik perbincangan di kalangan umat Islam di Indonesia. Beberapa pihak menganggap Syiah telah berhasil menyusup dan mempengaruhi NU secara ideologis maupun struktural. Sementara pihak lain menganggap isu ini berlebihan ataupun digunakan untuk memecah belah umat Islam. Untuk memahami masalah ini secara utuh, mari kita bahas dalam beberapa aspek. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengaruh Syiah terhadap NU. NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berpegang kepada ajaran Aswaja. NU mempromosikan Islam yang moderat yang menggabungkan ajaran agama dengan tradisi lokal. Adapun Syiah adalah salah satu mazhab dalam Islam yang memiliki doktrin khas seperti konsep imamah, yaitu kepemimpinan yang menganggap hanya keturunan Ali bin Abi Thalib yang berhak memimpin umat. Di Indonesia, Syiah adalah minoritas, tetapi memiliki jaringan internasional yang kuat, terutama dengan Iran sebagai pusatnya. Secara historis, NU bersikap toleran terhadap Syiah selama tidak ada tindakan yang bertentangan dengan prinsip Aswaja. NU dan Syiah sering bekerja sama dalam isu-isu global seperti melawan ekstremisme. Namun beberapa perbedaan teologis dan ideologis tetap menjadi garis pembatas. Teman-teman sekalian, apa saja bentuk pengaruh Syiah dalam NU? Beberapa pihak menganggap pengaruh Syiah dalam NU dapat dilihat melalui berbagai aspek. Di antaranya, yang pertama, penyusupan ideologi. Pemikiran pluralisme, Syiah dikenal mempromosikan pluralisme mazhab yang juga diagungkan oleh beberapa tokoh NU. Pendekatan ini sering dianggap sebagai upaya untuk membuka pintu bagi ajaran Syiah di kalangan warga NU. Pemikiran kritis terhadap para sahabat Nabi. NU secara tradisional menghormati semua sahabat Nabi Muhammad. Namun, pengaruh pemikiran Syiah yang kritis terhadap beberapa sahabat diklaim mulai mempengaruhi sebagian kecil kalangan NU. Yang kedua, pendidikan dan beasiswa. Beasiswa ke Iran, banyak santri NU yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di universitas-universitas di Iran. Sepulangnya, beberapa dari mereka membawa ide-ide Syiah yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap Islam. Kerjasama akademik. Beberapa institusi pendidikan NU menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan Syiah yang membuka ruang diskusi dan pengaruh ideologi Syiah. Yang ketiga, pengaruh di tingkat tokoh NU. Hubungan tokoh NU dan ulama Syiah. Beberapa tokoh NU dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan ulama Syiah, baik di dalam maupun di luar negeri. Hubungan ini sering menjadi sorotan sebagai bukti adanya pengaruh ideologis. Dukungan terhadap dialog Sunni Syiah. Beberapa tokoh NU secara terbuka mendukung dialog dengan Syiah yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai pembukaan ruang interpretasi. Yang keempat, aktivitas sosial dan politik. Penyusupan dalam organisasi lokal NU. Ada tuduhan bahwa simpatisan Syiah telah masuk ke dalam struktur NU di beberapa daerah, terutama dalam kegiatan sosial dan politik. Aliansi dalam isu bersama. NU dan Syiah sering terlihat bekerjasama dalam isu-isu tertentu seperti melawan kelompok Salafi yang dianggap sebagai musuh bersama. Meskipun ada pengaruh Syiah di NU, perbedaan mendasar antara keduanya tetap signifikan. Perbedaan ini menjadi
batasan utama bagi pengaruh Syiah dalam NU. Meskipun ada beberapa titik kesamaan yang membuat ruang kerjasama antar tetap terbuka. Terus mengapa pengaruh Syiah dalam NU menjadi kontroversi? Ada beberapa alasan teman-teman sekalian mengapa isu ini menjadi sensitif. Yang pertama, kekhawatiran infiltrasi ideologi. NU khawatir bahwa pengaruh Syiah dapat merusak ajaran Aswaja yang menjadi identitas utama organisasi ini. Yang kedua, ketegangan antar mazhab. Syiah sering dianggap sesat oleh kelompok Islam yang lain, sehingga setiap bentuk kerjasama atau pengaruh dianggap sebagai ancaman. Yang ketiga, isu politisasi. Isu Syiah dalam NU sering digunakan oleh pihak tertentu untuk melemahkan posisi NU untuk menciptakan konflik internal. Bagaimana sikap NU terhadap pengaruh Syiah? NU secara umum bersikap moderat terhadap Syiah. Di sini akan kita bawakan langkah-langkah yang perlu diambil NU. Yang pertama, menegaskan komitmen kepada Aswaja. NU terus mengajarkan ajaran Aswaja kepada warganya untuk menghindari pengaruh ideologi lainnya, termasuk Syiah. Yang kedua, melakukan dialog antar mazhab untuk mengurangi konflik, tetapi tetap berhati-hati terhadap interpretasi ideologi. Yang ketiga, memperkuat pendidikan internal. NU memperkuat kurikulum pesantren agar santri memiliki pemahaman yang kuat tentang Aswaja dan tidak mudah terpengaruh. Yang keempat, membatasi kerjasama tertentu. NU hanya bekerja sama dengan Syiah dalam isu-isu global yang tidak menyangkut dengan doktrin keagamaan. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, pengaruh Syiah dalam NU memang ada, terutama melalui pendidikan, hubungan antar tokoh, dan dialog antar mazhab. Namun pengaruh ini masih terbatas dan belum sampai kepada tahap mengubah identitas NU sebagai organisasi Ahlussunnah wal Jamaah. NU tetap memiliki mekanisme internal untuk menjaga keutuhan ajarannya dan mengatasi pengaruh ideologi lain, termasuk Syiah. Namun umat Islam perlu waspada agar isu ini tidak menjadi alat untuk memecah belah persatuan umat Islam. Teman-teman sekalian, perkuat pemahaman Aswaja. Aswaja, NU perlu memperdalam pemahaman tentang Aswaja agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain. Selanjutnya, bersikap bijak terhadap perbedaan. Dialog dengan Syiah tetap penting untuk menjaga perdamaian, tetapi harus dilakukan dengan prinsip yang jelas. Selanjutnya, hindari provokasi. Jangan mudah percaya kepada isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan bertujuan memecah belah umat Islam. Selanjutnya, fokus kepada persatuan umat. NU harus tetap menjadi motor penggerak persatuan umat Islam di Indonesia dengan mengedepankan toleransi dan moderasi. Dengan langkah-langkah ini, NU dapat menjaga identitasnya sebagai penjaga Islam Aswaja tanpa terpengaruh oleh interpretasi ideologi lain. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.